Setiap kali ketika kita melakukan tantangan itu ada dilema dan penghakiman dari luar, dan kemudian disimplifikasi, lu perempuan emang ribet. Bukan kita yang ribet, kita juga nggak mau ribet. Ribet itu akibat dari berbagai hal, tantangan dan hambatan yang kerap kali secara sadar maupun tidak sadar kita hadapi dan kita alami. Seperti misalnya pilihan berkarya di dalam atau di luar rumah. Dan saya selalu mendapatkan pertanyaan ini. Pilih mana, jadi jurnalis atau jadi ibu rumah tangga? Nggak pernah tuh bapak-bapak ditanya mau jadi manajer atau ayah yang baik. Pertanyaan itu hanya selalu diajukan ke perempuan. Ada lagi pertanyaan, how do you do it all? Seolah-olah memang semua harus kita kerjakan oleh perempuan. Bapak-bapak tidak pernah ditanya how do you do it all, karena memang beban domestik tidak pernah ditaruh di pundak laki-laki. Sampai tagline girls can do it all yang seharusnya menunjukkan bahwa kita perempuan bisa melakukan banyak hal, itu menjadi beban. Bukan lagi girls can do it all, tapi women we have to do it all. Jadi kalau kita bicara kesetaraan, menurut saya kesetaraan di dunia kerja tidak akan mungkin tercapai kalau tidak ada kesetaraan pembagian pekerjaan rumah tangga. Kuncinya demokrasi domestik. Itu yang akan menentukan menurut saya. Kalau kita realistis mau bicara, angka menunjukkan teman-teman dari sudut jam peran ayah di rumah dalam pengasuhan maupun beban-beban domestik dari tahun 80 sampai tahun 90-an hanya naik 7 menit. 7 menit dan gak ada peningkatan lagi. Kalau kita mau berprasangka baik gitu ya, kontribusi ayah, suami, bapak di rumah tangga sedikit karena memang kehadiran fisiknya sedikit dibandingkan kehadiran ibu atau istri yang banyak di rumah. Nggak juga tuh. Lagi-lagi data menunjukkan waktu kita karantina di rumah aja, bapak-bapaknya di rumah aja. Di semua golongan sosial ekonomi, di semua tingkatan pendidikan, kehadiran bapak atau suami di rumah secara fisik yang hampir 24 jam tidak meningkatkan keterlibatan mereka dalam urusan-urusan domestik. Itu faktanya. Ya tentunya ada pengecualian, ya tentunya ada bapak-bapak atau anak yang membantu istri atau ibunya di rumah, dan untuk mereka apresiasi besar harus kita berikan. Dan ya saya mau bilang, generasi sekarang ini dede-dede yang muda-muda, Gen Z milenial, sudah punya pandangan tentang kesetaraan yang lebih egaliter. Dan mereka ketika ditanya apa ukuran kesuksesan, tidak hanya menyebut sukses di karir, tapi juga sukses sebagai bapak dan ayah dan sebagai suami. Ya keinginan itu ada, tapi lagi-lagi keinginan baik itu tidak termanifestasi dalam perubahan perilaku sehari-hari. Ya niatnya baik mau lebih terlibat, tetapi tidak terwujudkan dalam aktivitas sehari-hari, terutama kalau pernikahan sudah dikaruniai buah hati. Saya nggak mau bilang bahwa kita perempuan sekerap kali termakan janji palsu manis calon suami, bukan itu. Atau saya nggak mau bilang bahwa laki-laki tidak ada yang komit dengan janjinya. Yang saya mau bilang adalah kita tidak bisa hanya berharap pada perubahan individu perilaku saja. Kalau kita mau ada perubahan yang signifikan, harus dilakukan di semua level. Di level individu ya penting, di level organisasi, di perusahaan ya penting. Dan tentunya juga bagaimana kita mengubah mindset dan stereotip, dan itu tentunya butuh waktu yang banyak, butuh tenaga yang besar. Perlu ada percakapan-percakapan terbuka di ruang publik seperti sekarang, di media. Perlu ada perubahan kebijakan, legislasi yang lebih afirmatif terhadap perempuan. Ini usaha besar, panjang, yang harus dilakukan konsisten. Jadi sekali lagi, ya tantangannya besar, harus dilakukan sistematis, tapi in the meantime, mari masing-masing dari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Termasuk salah satunya, menurut saya memberi dukungan pada beban-beban domestik yang diemban oleh istri dan ibu di rumah. Karena sekali lagi, kuncinya demokrasi domestik. Tidak akan ada kesetaraan
perempuan dan laki-laki tanpa ada kesetaraan pembagian beban pekerjaan rumah tangga. Jadi tidak haram ya kalau laki-laki atau suami ganti popok anak ya, itu tidak haram hukumnya ya. Oke. Nah, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kita bahas, seru banget ya teman-teman ya. Tapi mungkin ini satu hal ya yang apa tadi Pak dan Bang Gilia